Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahda Estining Tias dengan NIM 12014200009 pada program studi pendidikan luar sekolah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai permasalahan yang dihadapi perempuan pada mata kuliah gender dan pembangunan. Untuk tema yang akan saya angkat yaitu mengenai beban kerja dan kekerasan atau sering juga disebut dengan violence. Sedangkan untuk judulnya sendiri yaitu mengenai konflik pasangan suami istri dengan status istri bekerja dan suami pengangguran berakibat pada kekerasan. Baik, saya akan memaparkan hasil yang saya dapat yang mana menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwasannya perkawinan adalah suatu ikatan batin dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga kebahagiaan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan adalah tujuan dan paling diharapkan dari sebuah pernikahan. Konflik dalam hubungan pribadi seringkali muncul dalam hubungan suami dengan istrinya yang bekerja dan dengan suaminya yang menganggur. Pada dasarnya, seorang suami bisa menerima istrinya bekerja dan mendapat penghasilan. Namun, jika suami tidak bekerja dan istri menafkahi keluarga, lama-kelamaan, suami akan merasa tidak mempunyai kuasa dalam keluarga. Hal ini karena masyarakat sering memandang bahwa orang yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah seorang suami. Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam suatu hubungan adalah kurangnya keseimbangan finansial. Parahnya lagi, hampir semua orang memandang bahwasannya masalah tersebut sebagai masalah yang besar. Salah satu jenis permasalahannya terjadi ketika suami yang tidak bekerja atau menganggur dan istrinya bekerja untuk mencari nafkah. Dalam hubungan suami istri yang hanya istri yang bekerja dan suami yang menganggur, kemudian sering menimbulkan konflik. Dari hal tersebut, perselisihan antara kedua belah pihak berujung pada kekerasan. Kondisi di sini seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga karena dapat mendorong dominasi perempuan sehingga tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan keluarga. Salah satu masalahnya tersebut yaitu berujung pada kekacauan perkawinan dan perceraian. Kekerasan di sini termasuk pada kekerasan verbal yang ditandai dengan perilaku yang mencerminkan penghinaan, kritik, atau ancaman yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lain atau keduanya saling menyerang secara verbal sehingga menimbulkan rasa sakit hati dan kerusakan emosional pada pihak lain ketika konflik tersebut muncul. Sikap ini dapat diungkapkan secara verbal maupun nonverbal. Misalnya saja, sikap verbal yaitu bersikap keras kepala dan menggunakan logika. Individu tersebut berusaha untuk mempertahankan pendapatnya dan merasa bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Menarik dari pergaulan pasangan yaitu perilaku yang menunjukkan penghindaran terhadap pasangannya dan seringkali pasangannya menunjukkan perilaku diam dibandingkan mengungkapkan rasa frustasinya kepada pasangannya sendiri. Dari konflik permasalahan suami istri dengan status istri bekerja dan suami pengangguran mengakibatkan sebuah kekerasan. Maka solusi yang penulis berikan yaitu dengan melakukan mediasi, kemudian mendatangkan keluarga dari pihak istrinya sendiri sampai dengan pihak keluarga suaminya. Selanjutnya dijelaskan terlebih dahulu titik awal permasalahannya itu seperti apa sih? Hal yang sering dirasakan dan dipendam bagaimana, baik itu dari sisi istrinya sampai dengan suaminya. Kemudian puncak dari permasalahannya itu seperti apa sampai tidak bisa ditangani secara berdua antara suami dan istri. Setelah itu dirundingkan, diberikan arahan, maka pelan-pelan mereka saling merubah dan berusaha untuk memperbaiki
sikap antara satu sama lainnya. Dengan hal tersebut akan sedikit membantu memecahkan masalah dari keluarga kecilnya. Jangan sampai ada kalimat berpisah jika masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, dirubah sikap yang buruk menjadi baik, jauhkan dari ego yang tinggi, dan yang paling penting yaitu hindari jika ada masalah dilakukan atau diselesaikan dengan cara kekerasan. Dan yang paling terpenting lagi adalah upaya sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender secara holistik antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pembentuk undang-undang, baik dari ahli dan perancang peraturan hukum. Kesadaran masyarakat akan kesetaraan dan keadilan gender di sini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi kasus kekerasan terhadap istri. Jika hal tersebut terwujud, bukan tidak mungkin kebahagiaan keluarga juga akan terwujud juga kan. Nah, jika ingin memiliki keluarga yang bahagia, perceraian akan terhindarkan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender akan mengurangi angka perceraian. Baik, sekian dari pemaparan yang saya sampaikan mengenai konflik pasangan suami istri dengan status istri bekerja dan suami pengangguran berakibat pada kekerasan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.